Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda bersama teman-teman saya Leonardo, Risva, dan juga Rio dari kelompok Bunaken B yang akan menjelaskan hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap 5 orang narasumber mengenai pengaruh game online terhadap time management mahasiswa. Saya ingin memohon maaf bahwasanya kami tidak dapat mengaktifkan fitur live background dikarenakan device yang kami miliki. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai wawancara ini. Wawancara ini dilakukan terhadap 5 orang mahasiswa pemain game online. Kenapa kami memilih narasumber seorang mahasiswa? Karena berbeda dengan siswa, mahasiswa sudah dianggap manusia dewasa yang sudah bisa mengatur segala sesuatunya sendiri, terutama waktu. Game online sendiri adalah permainan yang dapat dimainkan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Peminat game online sendiri itu sangat banyak sekali, terdiri dari anak-anak hingga dewasa, yang salah satunya adalah mahasiswa. Permasalahan yang timbul akibat permainan game online ini adalah permainan ini tidak mengenal waktu, sehingga pemainnya menjadi ketagihan dan melupakan tanggung jawabnya. Bagi seorang mahasiswa, seringkali mereka melupakan tanggung jawabnya seperti mengerjakan tugas, belajar, mengikuti organisasi, dan lain-lain. Namun, apakah game online sendiri ini tidak ada manfaat baiknya untuk kita semua? Oleh karena itu, kami mengadakan sesi wawancara ini untuk melihat pandangan mahasiswa pemain game online terhadap time management dan juga tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Untuk hasil wawancaranya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah dari Rio. Silakan Rio. Ya, mohon maaf, Rio sepertinya terkendala dengan sinyal. Saya akan membacakan hasil wawancara dari narasumber pertama yang bernama Muhammad Taufik, berusia 21 tahun dan berasal dari Aceh Utara. Taufik melihat bahwa bermain game ini untuk mengatasi rasa bosan dan juga jenuhnya. Namun Taufik juga mendengar dari orang-orang sekitar bahwa orang yang menyukai game online ini pasti susah untuk mengatur waktunya. Namun Taufik sendiri berkata bahwa ia sudah mengatur waktu bermainnya, yaitu hanya pada malam hari atau di saat waktu senggang. Dan juga Taufik tetap mengisi waktu luangnya dengan berinteraksi bersama dengan teman-teman. Untuk tim feel-nya, Taufik tetap mengingat kepentingan utamanya sebagai mahasiswa dan dapat membagi waktu antara hiburan dengan kepentingan. Apa saja yang Taufik dapatkan dari bermain game online? Yang pertama adalah Taufik mendapatkan relasi sesama gamers. Yang kedua, Taufik dapat mengulangi rasa jenuh dan juga bosannya dia, dan juga ia mendapatkan banyak pendapatan. Namun tetap ada hal buruk yang Taufik dapatkan, yaitu
Ia seringkali lupa waktu sehingga hal-hal yang penting terbengkalai, dan juga awalnya berniat untuk menghilangkan rasa bosan, malah muncul rasa amarah apabila kalah dalam permainan. Untuk narasumber yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Leon. Baik, saya akan lanjutkan untuk narasumber yang kedua ini bernama Gary Muleong, mahasiswa semester 9 yang saat ini tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Narasumber sendiri melihat bahwa game online cenderung lebih banyak hal negatif daripada hal positif yang akan dirasakan oleh mahasiswa atau mahasiswi sendiri. Kemudian bagi narasumber akan mengalihkan ke hal-hal yang lebih membangun seperti membaca buku, menonton video di YouTube, ataupun berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh narasumber adalah game melatih problem solving, kemudian mampu menghalau stres berlebih, dan juga ketika dimainkan pada waktu yang pas dan juga bersama dengan teman-teman cenderung akan membuat mood menjadi baik. Kemudian narasumber pada bagian akhir menyatakan bahwa gamer sulit mengontrol emosi ketika ada orang yang mengganggu pada saat sedang bermain game. Kemudian di bagian think feel, narasumber menyadari bahwa tujuan bermain game itu harus lebih bijak agar dapat mengelola aktivitas dengan baik. Kemudian selanjutnya pada bagian pain, narasumber mengatakan bahwa kurang waktu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian juga sulit mengatur waktu untuk memenuhi kebutuhan diri sampai juga menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya untuk narasumber yang ketiga bernama Rian Pangestu, mahasiswa semester 9 yang saat ini tinggal di Salatiga. Narasumber sendiri di bagian empathy map melihat bahwa menggembar game online yang berlebihan bisa membuat diri lupa belajar dan juga membuat jam tidur tidak teratur. Kemudian di bagian C, menurut narasumber, ketika bermain game hanya pada saat tidak ada tugas ataupun kegiatan. Kalaupun ada tugas, hanya bermain sekitar 1 atau 2 jam saja. Lalu yang manfaat yang didapatkan oleh narasumber adalah bisa menghibur kalau sedang tidak ada kerjaan, dan juga bisa mendapatkan uang melalui live streaming game. Kemudian di bagian akhir, narasumber merasakan bahwa game online memberikan efek buruk bagi mahasiswa, karena jika sudah asik bermain game, bisa lupa waktu untuk belajar, bahkan juga untuk mengerjakan tugas kuliah. Di bagian think feel, narasumber merasakan bahwa atau juga berharap bermain game online boleh, tapi jangan sampai bermain game online menghambat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Lalu selanjutnya, hal buruk yang dirasakan oleh narasumber adalah game online bisa membuat lupa waktu untuk belajar dan juga mengerjakan tugas kuliah. Bahkan juga bagi mahasiswa akhir bisa membuat malas untuk menyusun skripsi. Kemudian selanjutnya narasumber yang keempat bernama Andrew Sengkei, seorang mahasiswa semester 9 yang juga saat ini tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Di bagian empathy map, narasumber melihat bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, termasuk juga dengan bermain game online. Kemudian di bagian C, narasumber mengatakan bahwa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar maupun bergaul dengan sesama umur dapat membuat seseorang mengalihkan perhatiannya dari game online. Kemudian manfaat dari bermain game menurut narasumber yaitu
dapat membantu melatih kekuatan otak dalam berpikir. Selain itu membentuk relasi walaupun dalam bentuk maya. Kemudian manfaat lainnya adalah game online dapat meningkatkan standar bahasa Inggris bagi pemainnya. Selanjutnya di bagian akhir, narasumber menyatakan bahwa bermain game online secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan karena kurang istirahat. Kemudian selanjutnya, narasumber berharap jika gamer bermain game online harus dengan bijak sehingga dapat bermanfaat. Selain itu juga dapat mengatur waktu dengan baik. Kemudian hal buruk yang dirasakan oleh narasumber adalah sulit untuk mengatur waktu dan juga mengerjakan tugas yang seringkali dikerjakan pada waktu deadline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan hasil dari wawancara narasumber yang kelima, yaitu Dendi Apriza, yang merupakan mahasiswa semester 7 yang saat ini bertempat tinggal di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Nah, menurut perspektif dari Dendi, dia melihat bahwa bermain game online ini tergantung dari tiap individu. Nah, individu ini mempunyai goals tersendiri mengenai dunia game. Apakah dengan hobinya tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri ataupun sebaliknya. Nah, dari yang didengar oleh Dendi, dari perspektif orang lain, Dendi menjelaskan bahwa game online ini hanya memberikan efek buruk pada seseorang. Nah, Dendi sendiri menjelaskan bahwa dia tetap fokus pada tujuan utama saat ini sebagai mahasiswa, yaitu belajar dan tetap mengerjakan tugas yang ada dan hanya bermain game online jika hanya senggang saja. Kemudian Dendi menjelaskan ia tetap melakukan hobi lainnya seperti olahraga dan touring agar tidak hanya terpaku pada bermain game saja. Nah, Dendi juga merasakan dampak positif dari bermain game online, yaitu yang pertama menambah teman dari berbagai daerah maupun negara, lalu menambah wawasan dengan berdialog menggunakan bahasa asing dan belajar ketelitian, kesabaran, dan juga teamwork. Nah, dampak negatif ataupun keluhan dari Dendi juga ia rasakan, yaitu apabila terlalu asik bermain game, ia melupakan tugas-tugas yang ada, dan ia juga merasakan bahwa jam tidurnya juga berantakan saat terlalu sibuk dengan bermain game. Nah, harapan Dendi dari apa yang dirasakannya pada Think Fail, yaitu ia berharap tidak melupakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembelajaran selama perkuliahan dan menjadikan game online hanya sebagai hobi dan media membangun koneksi ataupun interaksi di dunia maya. Nah, selanjutnya, dari hasil wawancara kelima narasumber kami tadi, dapat kami simpulkan dan kami tarik benang garis merahnya. Yang kami rangkum dalam kesimpulan ini, yaitu yang pertama adalah semua narasumber mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Namun mereka menjelaskan bahwa terus berusaha untuk mengimbangi keduanya dan mengedepankan hal yang utama mereka, yaitu sebagai mahasiswa dengan belajar. Walaupun mereka menyadari bahwa terkadang masih lalai ataupun teledor karena terlalu asik bermain game. Nah, lalu yang kedua, mereka juga menjelaskan bahwa mereka merasakan dampak positif dari game online ini sendiri, di mana yang pertama mereka dapat berkoneksi dan berkolaborasi dengan player ataupun gamers dari berbagai daerah dan negara, sehingga mereka terbiasa untuk berdialog berbahasa asing. Kemudian mereka biasanya bermain dalam bentuk kelompok sehingga mempelajari teamwork agar mencapai kemenangan. Nah, kemenangan ini sendiri pun bisa tercapai jika memiliki strategi yang baik. Nah, ini dapat melatih ketelitian mereka. Kemudian, tidak sedikit pula gamers yang mendapatkan sumber pendapatan lebih akibat dari hobinya ini sendiri, seperti live streaming game, berjualan akun, maupun berjualan peralatan permainan perangkat game. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa game online ini dapat melatih soft dan hard skill seseorang dan peluang penghasilan apabila ia mampu mengelola dirinya terhadap game online dengan baik. Nah, kita pun harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak baik apabila dilakukan secara berlebihan. Nah, begitu pula dengan game online ini. Jika kita tidak dapat memanage waktunya dengan baik, akan mendapat buruk dengan kita.
Begitupun sebaliknya, jika kita dapat mengolahnya dengan baik dan meniatkannya dengan baik, hasilnya pun akan baik kepada kita. Sekian dari saya. Sekian juga dari presentasi Bunaken 17 kelompok B. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.